Maka kali ini akan saya berikan beberapa tips agar mertua tidak ikut campur dalam rumah tangga Anda. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebagian dari Anda tentu masih ingat bahwa beberapa kali sempat saya bagikan seputar bagaimana menghadapi mertua, termasuk sejumlah alasan mengapa kita cenderung tidak kerasan hidup seatap dengan mertua, juga tentang apa-apa saja yang mestinya tidak dilakukan seorang mertua terhadap rumah tangga anaknya. Berangkat dari video-video tersebut, saya kemudian sering sekali menerima pertanyaan sekaligus keluhan dari para menantu yang merasa tertekan oleh mertuanya sendiri. Sebagian besar dari para menantu ini adalah istri, menantu perempuan. Meskipun tidak jarang, keluhan yang sama juga datang dari para suami alias menantu laki-laki. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan campur tangan mertua dalam urusan rumah tangga, sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga tersebut. Beberapa di antaranya sampai ribut hebat, pisah rumah, atau bahkan bercerai. Untuk itu, maka kali ini akan saya berikan beberapa tips agar mertua tidak ikut campur dalam rumah tangga Anda. Tips yang pertama adalah jangan mengabaikan keinginan dan kebutuhan mertua. Semakin Anda abaikan, akan semakin buruk buat Anda sendiri. Tips yang kedua, jangan pernah meminta suami atau istri Anda untuk memilih antara Anda dengan orang tuanya sendiri. Kemudian tips yang ketiga, sebisa mungkin cobalah untuk mengubah persaingan dengan mertua menjadi sebuah kerjasama antar anggota keluarga. Di luar ketiga tips ini, sebagian dari Anda mungkin juga masih ingat bahwa pernah saya bagikan beberapa cara untuk menghadapi mertua yang selalu ingin ikut campur. Termasuk, yang pertama tentu saja kita perlu bersikap sabar. Yang kedua, kita perlu mencoba memahami keinginan mertua. Yang ketiga, bila saat ini Anda masih tinggal seatap dengan mertua, maka cobalah untuk mandiri saja. Hidup terpisah, menyewa atau kontrak tidak masalah. Yang keempat, cobalah untuk mencuri hati mertua Anda. Yang kelima, jangan lupa berdiskusi dengan pasangan Anda tentang bagaimana baiknya. Yang keenam, buktikan kepada mertua bahwa Anda mampu menjaga rumah tangga dengan baik. Yang ketujuh, hindari berburuk sangka dan cobalah berpikir positif. Yang kedelapan, usahakan untuk menghindari perdebatan. Yang kesembilan, jangan dibiasakan untuk selalu curhat kepada mertua. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh adalah tentu saja kita tetap perlu bersikap sebaik mungkin manakala menghadapi mertua yang demikian. Nah, masalahnya sekarang, bagaimana jika kita sudah melakukan semua ini, sudah menerapkan ketiga tips dan ke-10 cara ini, namun sikap mertua tidak pernah berubah, tetap selalu ingin ikut campur, tetap tidak bisa membiarkan Anda dan pasangan menyelesaikan masalah rumah tangga Anda sendiri dan bahkan memihak salah satu pihak. Kita harus bagaimana lagi jika semua cara sudah tidak mempan? Cara terakhir yang dapat saya sarankan jika Anda sudah mencoba semua jalan namun tetap tidak ada perubahan adalah dengan menggunakan metode yang lebih halus. Metode spiritual. Di tangan saya ini akan saya tunjukkan adalah kristal peluluh mertua. Pada dasarnya, ini adalah kristal berenergi pengasihan. Ia memancarkan energi yang dapat mempengaruhi perasaan orang di sekitarnya. Namun secara khusus, kristal ini diritualkan dengan tujuan agar mertua Anda lebih kasih, lebih perhatian, lebih pengertian, serta tergerak hatinya untuk tidak mencampuri urusan rumah tangga Anda. Bahkan di banyak kasus, setelah menggunakan kristal ini, menantu yang tadinya merasa hidup di neraka, kini merasakan sangat disayang oleh mertuanya di rumah. Karena memang itulah tujuan menggunakan kristal peluluh mertua, yaitu untuk meluluhkan hati mertua agar lebih sayang dan pengertian. Untuk menggunakan kristal ini mudah, cukup disimpan saja sambil baca doa. Tentu saja kristal ini nanti perlu diritualkan dulu atau diselaraskan dulu dengan nama dan foto mertua yang Anda tuju bila ada. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan kristal peluluh mertua, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda, sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan kristal peluluh mertua agar dapat kami bantu untuk langkah selanjutnya. Harapan saya,
Semoga ini dapat menjadikan jembatan yang mengharmoniskan rumah tangga Anda. Sebab di dalam rumah tangga itu tidak hanya ada suami dan istri, tapi ada juga seluruh keluarga besar, termasuk mertua. Tentu saja kita ingin hidup berdampingan dengan baik dan saling membahagiakan. Dari saya cukup sekian, semoga rumah tangga Anda senantiasa rukun dan langgeng. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.